Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3418, bukan kematian yang baik. Baikian berjalan kembali, sementara Dev mengikuti Huo Feng dan menatap pintu masuk tambang peri. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Miao Miao dan Kai Qianan. Dev sangat khawatir. Bagaimanapun, Dev datang ke Gunung Tianmo, dan Miao Lao serta Kai Hongwei juga banyak membantu selama ini. Jika dia tidak bisa menyelamatkan kedua gadis itu kali ini, Dev akan selalu merasa bersalah. Huo Feng melirik ke arah Dev, lalu berkata, "Guru, saya akan masuk dan melihat bagaimana keadaan mereka berdua." Petik 2. Tidak, terlalu berbahaya bagi Anda untuk masuk. Dev segera menolak. Phoenix api masih terlalu lemah sekarang, jika masuk pasti tidak akan keluar. Puan, jangan khawatir, saya punya cara untuk masuk dan keluar. Setelah Huo Feng berkata, aura tubuhnya menghilang seketika dan dia menyelinap diam-diam. Dev melihat ke arah Huo Feng. Ketika dia bertanya-tanya bagaimana Huo Feng bisa masuk tanpa ketahuan, dia melihat Huo Feng berjalan menuju murid dari Sekte Gadis Giok. Segera setelah itu, Huo Feng segera mengambil tindakan, memenggal kepala murid Sekte Gadis Giok, lalu mengganti pakaiannya dengan tubuhnya sendiri, dan berjalan masuk dengan angkuh. Melihat adegan ini, Dev mengagumi Huo Feng karena reaksinya yang sangat cepat. Setelah Huo Feng memasuki gua tambang abadi, dia melihat banyak murid Sekte Yupu memindahkan tambang abadi, termasuk murid Sekte Gadis Giok. Bahkan di beberapa sudut tersembunyi, ada beberapa suara yang tidak menyenangkan. Hanya dengan mendengarkan suaranya, Anda dapat mengetahui bahwa itu pasti murid dari Sekte Yupu yang sedang berlatih kultivasi ganda dengan murid dari Sekte Yunu. Orang-orang tak tahu malu ini bahkan tidak menghindar darinya. Huo Feng hanya bisa menundukkan kepalanya dan segera mencari di dalam gua, mencoba menemukan Miao Miao dan Kai Qianan. Rekan Tao, mari kita berlatih kultivasi ganda bersama. Saat Huo Feng sedang memeriksa gua, seorang pria berjanggut tiba-tiba menghentikan Huo Feng. Pria besar itu menatap lurus ke arah api Phoenix dengan matanya yang hampir tertawa terbahak-bahak. Huo Feng memandang pria besar yang tiba-tiba muncul dan langsung menjadi gugup. Aku benar-benar tidak menyangka Sekte Gadis Giok memiliki murid yang begitu cantik. Kami berdua bersama, ayolah saudaraku, izinkan aku sangat mencintaimu. Pria berjanggut itu menyeka air liurnya dan berjalan menuju Huo Feng. Huo Feng tampak gugup dan terus mundur. Dia tidak bisa bergerak ke sini. Jika dia melakukannya, maka jika Anda terekspos, Anda pasti tidak akan bisa keluar, dan Anda bahkan mungkin dipermalukan oleh orang-orang ini. Tetapi jika Anda tidak mengambil tindakan, pria besar ini jelas tertarik pada Huo Feng, dan dia menutup pintu, selangkah demi selangkah dengan ketat. Tampaknya dia tidak akan menyerah sampai dia mengikuti dua penggarap api dan Phoenix. Ya, tepat ketika Huo Feng berada dalam dilema, seseorang tidak jauh dari sana tiba-tiba berteriak, "Huzi, Master Sekte memintamu untuk kirim peri milikku kemari, cepatlah." Mendengar ini, pria berjanggut itu langsung setuju dengan enggan. Kemudian dia memandang Huo Feng dengan tatapan penuh nafsu dan berkata, "Kakak, tunggu saudara. Jangan pernah berlatih kultivasi ganda dengan orang lain. Kamu harus menunggu saudaraku." Setelah mengatakan itu, pria berjanggut itu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah pria besar itu pergi, Huo Feng segera melihat ke dalam gua. Gua itu sangat besar, seperti dunia, dengan banyak peri yang bersinar ranjau. Segera, Huo Feng menemukan dua sosok di tempat gelap. Ketika Feng berjalan mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah Miao Miao dan Kai Qianan. Kedua gadis itu terbaring di tanah, pakaian mereka compang camping dan tidak menutupi tubuh mereka, dan sekeliling mereka dikendalikan oleh formasi. Yang paling penting adalah tubuh bagian bawah kedua gadis itu berlumuran darah, dan mereka sangat basah. Dia jelas menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Melihat Miao Miao dan Kai Qianan, Huo Feng matanya merah dan giginya terkatup. Meskipun Huo Feng sudah lama tidak mengenal Miao Miao dan Kai Qianan, melihat pemandangan ini, Huo Feng sangat marah. Dia ingin membunuh semua orang dari klan Yupu segera. Klan Yupu, kalian sekelompok binatang buas, tidak pantas mendapatkan kematian yang baik. Mata Huo Feng dipenuhi amarah. Hei, apa yang kamu lakukan? Kain Wall, cepat dan pindahkan peri milikku.
Tepat, ketika Huo Feng sangat marah, seseorang meneriaki Huo Feng. Melihat ini, Huo Feng mengangguk dengan cepat dan segera pergi. Dia tidak bisa membawa Miao Miao dan Kai Qianan keluar sekarang. Bab 3419 Penanggulangan. Setelah meninggalkan gua tambang abadi, Huo Feng menahan amarahnya dan datang ke sisi Dev. Huo Feng, apa kabar? Pernahkah kamu melihat mereka berdua? Petik 2, tanya Dev. Huo Feng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tapi melihat ekspresi Huo Feng, Dev mengerutkan kening dan langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Katakan padaku, bagaimana kabar mereka berdua? Dev bertanya dengan cemas. Puan, orang-orang dari Yupumen itu bukanlah manusia. Mereka bukan manusia. Miao Miao dan Kai Qianan telah dirusak oleh mereka. Mereka telah dirusak hingga kondisi yang mengerikan. Setelah mengatakan ini, Huo Feng berteriak. Tanda seru. Setelah mendengar ini, Dev tertegun, matanya langsung berubah menjadi merah, dan amarahnya terus membara. Tapi Dev tidak kehilangan akal sehatnya, dia tahu bahwa jika dia kehilangan akal sehatnya dan bergegas masuk saat ini, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Miao Miao dan Kai Qianan, tapi dia bahkan mungkin membahayakan mereka. Meski keduanya hancur sekarang, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Dev memejamkan matanya sedikit dan berusaha keras untuk menenangkan diri, dia tahu bahwa dia tidak sabar menunggu Bai Qian mencari bantuan sekarang. Kita hanya bisa mengandalkan dia dan Huo Feng untuk menemukan cara menyelamatkan rakyat. Setelah merenung sejenak, Dev bertanya kepada Huo Feng, setelah Anda masuk, apa yang dilakukan orang-orang dari Yufumen dan Yupumen? Petik 2, beberapa orang memindahkan tambang peri, dan beberapa melakukan budidaya ganda. Kata Huo Feng penting tentu saja, kata. Apakah ranjau peri mereka ditumpuk atau disimpan secara terpisah? Dev bertanya. Dalam pandangan Dev, meskipun Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu sering berlatih bersama, mereka melakukannya demi keuntungan mereka sendiri. Sekarang mereka semua berkumpul untuk mengumpulkan mineral peri. Mereka ditumpuk secara terpisah dan ditambang sendiri. Sepertinya mereka tidak bekerja sama. Petik 2, kata Huo Feng. Setelah mendengar ini, Dev langsung mendapat ide, dia mengeluarkan manik pengikat angin dari cincin penyimpanan. Huo Feng, ketika kamu masuk sekali, ambillah mutiara pengikat angin ini, lalu katakan bahwa kamu telah menggalinya di dalam. Petik 2, ingatlah untuk memberikan mutiara pengikat angin ini kepada penguasa Sekte Gadis Giok, dan jangan pernah memberikannya kepada siapapun yang lain. Dev menjelaskan kepada Huo Feng. Puan, mutiara pengikat angin ini adalah hartamu, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Huo Feng sangat bingung. Jadi Dev menjelaskan, saya hanya ingin menggunakan Feng Fengzu ini untuk membuat Yufumen dan Yupumen bertarung. Selama mereka berada dalam kekacauan, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Miao Miao dan Kai Qianan. Dev akhirnya mendengar bahwa Huo Feng mengerti, mengangguk dan mengambil manik angin tetap. Dev juga mengetahui nilai dari mutiara pengikat angin. Dengan mutiara pengikat angin ini, akan lebih mudah bagi Dev untuk menyadari asal mula sistem angin. Namun, jika dia tidak menemukan harta karun yang mempesona sekarang, Sekte Gadis Giok dan Sekte Giokpu tidak akan bisa terjadi perkelahian. Huo Feng mengambil mutiara pengikat angin dan berjalan menuju gua tambang abadi. Pada saat ini, di gua kecil di sebelah gua tambang abadi, Hai Ande, Master dari Sekte Yupu, baru saja menyelesaikan budidaya ganda dengan Funaisi, Master dari Sekte Gadis Giok. Keduanya berkeringat deras dan sangat bahagia. Puan Fu, aku cukup baik padamu, kan? Aku tidak memonopoli peri sebesar itu, jadi aku memanggilmu ke sini. Kata Hai Ande dengan senyum menawan. Funaisi tersenyum dingin, Tuan Haimen, jangan berkata begitu baik. Kamu tidak dapat menyelesaikan tambang peri sebesar itu sendirian, dan kamu takut seseorang akan mengetahuinya dan kamu tidak akan mampu mengatasinya, jadi kamu memanggilku ke sini. Jangan katakan itu, titik. Ini sangat mulia, itu hanya transaksi antara kamu dan aku. Hanya ada keuntungan, jangan sebutkan perasaan kepadaku. Ketika Hai Ande mendengar ini, dia segera tersenyum canggung dan berkata, tidak ada yang bisa luput dari pandangan Tuan Fu, tapi aku menemukan peri ini milikku terlebih dahulu, dan kemudian memanggilmu, jadi jangan bersaing denganku dalam hal kuantitas. Jangan khawatir, kami hanya akan mengambil 40%,
dan 60% sisanya akan diberikan kepada Anda Yupumen, kami tidak akan bersaing dengan Anda. Fu Nes berkata dengan nada menghina. Itu bagus. Hai Ande tersenyum tipis. Tepat setelah kedua orang itu duduk, mereka tiba-tiba mendengar seseorang mulai berteriak di luar gua kecil. Bab 3420 pertarungan dimulai. Fu Naisi dan Hai Ande buru-buru keluar dari lubang kecil. Hai Ande meraih murid sekte Jadepu dan berkata, apa yang terjadi? Apakah seseorang mencoba merampok tambang abadi? Petik 2. Master Sekte, bukan seseorang yang mencoba merampok tambang abadi, tetapi seseorang menggali sebuah bola, yang mana mungkin adalah harta karun yang langka. Jawab murid itu. Ketika Hai Ande mendengar ini, dia buru-buru berlari ke arah semua orang berlari. Melihat ini, Fu Naisi pun mengikuti. Dan di bagian terdalam dari gua tambang abadi, seorang murid dari Sekte Gadis Giok sedang memegang manik pengikat angin dan mengikuti para murid dari Sekte Yupu dalam penalaran. Bola ini ditemukan oleh murid kami dari Sekte Gadis Giok, mengapa aku harus memberikannya padamu? Murid dari Sekte Gadis Giok bertanya. Pada saat ini, seorang murid Sekte Jadepu yang berpakaian tipis berkata, kami menemukan seluruh tambang abadi ini. Tentu saja barang-barang di dalamnya adalah milik kami. Serahkan dengan cepat. Kakak laki-laki benar. Ya, barang itu milik kami. Cepat serahkan. Serahkan, atau aku akan bersikap kasar padamu. Para murid Sekte Yupu berteriak satu demi satu. Murid dari Sekte Gadis Giok tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan membalas dengan keras satu persatu, siapapun yang menemukan benda ini milik siapa, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Jika saya tidak memberikannya kepada Anda, lakukan kamu masih ingin merebut barang yang kami temukan. Jangan berpikir bahwa kami adalah Sekte Gadis Giok yang mudah ditindas. Untuk sesaat, Sekte Gadis Giok mengikuti murid-murid Sekte Yupu, berteriak bahwa mereka akan segera pergi, untuk memulai pertarungan. Diam, semuanya. Hai Ande tiba bersama Fu Naisi, jadi dia menyuruh semua orang tutup mulut. Melihat kedatangan Fu Naisi, murid Sekte Gadis Giok buru-buru menyerahkan mutiara Ding Feng dan berkata, Guru Sekte, murid Sekte Gadis Giok kami menemukan bola ini, dan sekarang mereka, orang-orang dari Sekte Yupu, ingin merebutnya. Fu Naisi mengambil mutiara pengikat angin dan matanya tiba-tiba berbinar karena dia bisa merasakan nafas di dalam mutiara pengikat angin dan bahkan mendengar suara angin. Meskipun Fu Naisi tidak mengetahui nama mutiara pengikat angin ini, dia tahu bahwa apa yang dia temukan di medan perang antara dewa dan iblis ini pastilah sebuah harta karun. Hai Ande melihat set itu di tangan Fu Naisi, mata Feng Zhu juga berbinar, dan dia buru-buru berkata, Tuan Fu, izinkan saya melihat bola ini. Harta macam apa itu, kata Hai Ande, dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi Fu Naisi langsung mengelak, lalu menyimpan mutiara Feng Feng. Saat Hai Ande melihat ini, wajahnya langsung berubah dingin. Tuan Fu, apa maksudmu dengan ini? Jangan lupa, aku menemukan seluruh tambang abadi ini terlebih dahulu, dan kemudian memanggilmu ke sini. Harta yang ditemukan di tambang abadi ini seharusnya menjadi milik Sekte Yupu kami. Bagilah terlebih dahulu. Hai Ande bertanya pada Fu Naisi dengan dingin. Tuan Haimen, apa yang Anda katakan salah? Tentu saja, siapapun yang menemukan harta karun ini akan menjadi miliknya. Terlebih lagi, peri milik saya ini berada di medan perang para dewa dan iblis, bukan keluarga Anda. Saya akan memberikan apapun yang saya temukan. Apa? Fu Naisi membalas. Setelah mendengar ini, wajah Hai Ande menjadi semakin jelek, dan aura di tubuhnya juga meningkat. Melihat ini, Fu Naisi pun berdiri dan bersiap. Para murid di kedua sisi juga mengambil sikap. Tuan Fu, saya harap Anda berpikir jernih, apakah pantas berselisih dengan saya demi sebuah manik, Anda tidak tahu apa itu. Hai Ande mengancam Fu Naisi. Menurutku itu sepadan. Fu Naisi tersenyum dingin. Karena kamu mengatakan itu, jangan salahkan aku karena terjatuh. Hai Ande mengerutkan kening. Kalau rontok pasti rontok, siapa takut siapa? Fu Naisi tidak takut sama sekali. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian mencapai titik beku, semua orang sangat gugup, menunggu pihak lain mengambil tindakan. Setelah melihat ini, burung Phoenix api yang tersembunyi di Sekte Gadis Giok tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan, langsung menjatuhkan murid Sekte Yupu. Tindakan Huo Feng langsung menyalakan sumbunya.
Bunuh, bunuh. Sekte gadis giok mengikuti sekte Yupu dan bertarung langsung bersama. Saya baru saja mengembalikan kultivasi ganda kepada Anda dan saya, tetapi sekarang saya bertarung dengan seluruh kekuatan saya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Bersambung.